Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Rifki Rizpadilah dari Sosiologi semester 7 kelas D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Langsung aja ke pertanyaannya. Nomor 1 itu, jelaskan oleh Anda mengenai tentang manajemen sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia. Baik, di sini saya akan menjawab. Pertama, manajemen itu adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber data yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, sumber data manusia ini adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Nah, baik itu institusi maupun dari perusahaan. Sementara itu ada manajemen sumber daya manusia. Ini adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi dan perusahaan. Itu nomor 1. Sementara nomor 2 itu pertanyaannya adalah objek sasaran MSDM ada 4, jelaskan dan berikan contohnya masing-masing. Nah, baik, saya akan jawab mengenai tentang objek MSDM ini. Memang benar ada 4. Nah, pertama itu adalah ada sasaran organisasi. Nah, sasaran ini untuk mengenali manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam rangka memberikan kontribusi atas efektivitas organisasi. Sasaran organisasi antara lain perencanaan sumber daya manusia, seleksi, pelatihan, dan lain-lain. Sementara yang kedua itu adalah ada sasaran fungsional. Nah, sasaran ini untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada level yang cocok berbagai kebutuhan organisasi. Nah, sasaran fungsional ini antara lain yaitu pengangkatan, penempatan, dan lain-lain. Lalu ada sasaran sosial. Di sini sasaran sosial ini selalu tanggap secara etis maupun sosial terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat dengan terus meminimalkan dampak negatif atas tuntutan tersebut terhadap organisasi. Nah, sasaran sosial ini antara lain keuntungan organisasi, pemenuhan tuntutan hukum, dan lain-lain. Lalu ada sasaran pribadi karyawan. Sasaran ini untuk membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka. Sejauh tujuan-tujuan tersebut dapat meningkatkan kontribusi individu terhadap organisasi. Nah, sasaran pribadi karyawan ini antara lain pelatihan, pengembangan pengembangan penilaian, dan lain-lain. Lalu nomor 3 itu pertanyaannya adalah jelaskan dan dalam menghadapi era perdagangan pasar bebas kawasan ASEAN atau MEA bagi sumber daya manusia Indonesia.
yang A peluang, B hambatan, dan C apa yang harus dilakukan oleh SDM atau sumber daya manusia bangsa Indonesia. Baik, mungkin peluang di sini yang harus apa? Jadi peluang yang sebenarnya adanya MEA ini memberi peluang bagi Indonesia, mengingat Indonesia ini memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, bahkan yang terbesar di Asia Tenggara. Hampir penduduknya itu 40% dari total keseluruhan penduduk dari ASEAN. Nah, fakta ini bisa dijadikan acuan untuk menguasai pasar ASEAN tersebut. Nah, jika didukung dengan produktivitas yang tinggi. Nah, mungkin untuk secara hambatannya itu, pertama, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, dan yang kedua itu ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih kurang, sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa seperti itu. Nah, mungkin yang harus dilakukan oleh sumber daya manusia bangsa Indonesia ini banyak sih caranya. Di antaranya yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia suatu bangsa, semisalnya dengan pendidikannya diperbaiki. Jadi bukan hanya teori saja, atau ya istilahnya bukan hanya teori saja, tapi diujarkan tapi dipraktekanlah seperti itu. Udah kayak gitu juga, meningkatkan lapangan kerja sehingga semua orang bisa bekerja dan kemampuannya akan bisa dikembangkan. Dan yang lebih penting sih kalau menurut saya, dari diri kita sih harus mencintai produk dalam negeri, sehingga produk dalam negeri kita tuh bisa bersaing dengan produk luar negeri. Itu sih mungkin yang harus kita lakukan. Baik, pertanyaan nomor 4, ada 5 indikator penting untuk mengukur profesionalisme seseorang. Sebutkan dan jelaskan masing-masing. Baik, yang nomor 4 itu, yang pertama itu adalah memiliki kode etik. Nah, di sini yang harus dijaga itu dalam kode etik itu adalah dari cara bersikap, komunikasi, mungkin seperti itu. Nah, ada juga yang kedua itu memiliki kemampuan dan pengetahuan tinggi. Jadi seseorang harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tinggi, karena jika memang dalam nanti sebuah kita bekerja, kita terus jika dalam perusahaan meminta untuk memberikan solusi, maka kita dengan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi itu insya Allah bisa menjawabnya, mungkin seperti itu. Lalu ada yang ketiga itu memiliki tanggung jawab. Perlu dari sini kita harus memiliki tanggung jawab, mungkin seperti itu. Yang keempat itu memiliki perencanaan kerja yang baik. Ya benar, dengan memiliki perencanaan kerja yang baik maka pekerjaan pun akan berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Lalu ada juga yang kelima itu memiliki kemampuan memotivasi. Benar. Jadi ya seperti halnya ketika kita memiliki kemampuan memotivasi, dari ruang bekerja pun sumber daya manusia pun akan membuat lebih semangat lah dalam memotivasi seperti itu. Baik, kita ambil ke nomor 5.
jelaskan apa yang disebut dengan etos kerja dengan contohnya. Baik, nomor 5 itu kemampuan untuk mempertahankan nilai moral yang tepat di kerja, atau dengan kata lain mencakup sikap yang membentuk cara seseorang dalam melakukan tugasnya di tempat kerja sesuai dengan nilai-nilai moral yang positif, dan itu dinamakan dengan etos kerja. Nah, contohnya itu yaitu disiplin, lalu berintegrasi dan memiliki profesional yang tinggi. Lalu nomor 6 itu ada sebutkan salah satu hadis atau Al-Quran yang relevan dengan manajemen sumber daya manusia, dan bacakan talar bunyi hadis Quran artinya apa dengan baik. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di sini dijelaskan dan artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.